Selamat datang di Mavis Comics Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas superhero besutan platform DC Comics yang dikenal sebagai ahli sihir terkuat dengan biru dan kuning sebagai warna dominan pada kostumnya. Tentu saja dia adalah Dr. Fate. Debut kemunculan pertamanya terdapat pada More Fun Comics issue 55 yang terbit pada Mei 1940. Pada awal kemunculannya, Dr. Fate masih menjadi misteri. Siapakah sosok yang berada di balik topeng tersebut dan bagaimana asal-muasalnya? Namun, setahun setelah kemunculannya, tepatnya pada Mei 1941, pada More Fun Comics issue 67, identitas Dr. Fate pertama kali terungkap, yaitu pria bernama Kent Nelson. Tidak hanya Kent, tetapi ada beberapa orang dari awal kemunculannya hingga saat ini yang menyandang nama Dr. Fate. Berikut akan kami bahas satu persatu. Pada 1920, Kent Nelson muda menemani ayahnya yang merupakan seorang arkeolog, Sven Nelson. Mereka pergi dalam sebuah ekspedisi ke lembah Ur di Mesopotamia. Kent membuka makam penyihir kuno dari Mesir bernama Nabu dan melepaskan gas beracun yang membunuh ayahnya sendiri. Nabu yang muncul mengungkapkan bahwa dia adalah entitas asing dari planet Cilia. Karena merasa kasihan terhadap Kent, Nabu mengajarinya berbagai macam ilmu sihir selama 20 tahun. Dia membesarkan Kent hingga dewasa dan memberinya sebuah helm, jimat, dan jubah. Nabu berharap Kent akan menggunakannya untuk melindungi yang baik dan menaklukkan kejahatan. Pada tahun 1940, Kent bertemu Inza Kramer di Alexandria, Mesir dalam perjalanannya kembali ke Amerika Serikat. Setibanya di sana, ia memulai karir memerangi kejahatan sebagai Dr. Fate. Perjalanan karir superhero Kent sebagai Dr. Fate sangatlah gemilang pada debut pertamanya. Hingga di tahun 1940, pada All Star Comics issue 3 diceritakan bahwa dia mendirikan Justice Society of America dengan beranggotakan Flash, Green Lantern, Spectre, Hawkman, Dr. Fate, Sandman, Johnny Thunder, The Hourman, dan The Atom. Pada All Star Squadron issue 23 diceritakan bahwa Kent Nelson tidak lagi mengenakan helm pemberian dari Nabu. Dikarenakan pada suatu malam di musim panas, Kent menyadari kebenaran tentang helm tersebut. Ketika dia memakainya, maka kepribadiannya akan berubah, bahkan seperti diambil alih oleh Nabu sendiri. Pada akhirnya, Kent memutuskan untuk melepasnya dan menggantinya dengan helm biasa yang serupa, walaupun itu mengurangi kekuatannya dalam beraksi. Tidak hanya membantu orang-orang dengan wujud superhero-nya, Kent mampu mengobati pasien dengan profesinya sebagai dokter. Hal ini diceritakan pada More Fun Comics issue 85. Selanjutnya, diceritakan pada All Star Comics issue 11. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, Kent mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas sebagai penerjun payung selama perang tersebut. Selepas itu, perjalanan Kent berlanjut pada All Star Comics issue 21. Dia mengundurkan diri dari Justice Society of America pada tahun 1944 dan menjadi seorang arkeolog. Kent kembali bertarung menindaklanjuti kejahatan ketika Justice Society dibentuk kembali dengan mengenakan helm pertamanya. Event ini terjadi pada Justice League of America issue 21. Tak berselang beberapa lama, Kent sebagai Dr. Fate ikut andil dalam terbentuknya Justice League yang baru, yang diceritakan pada Justice League International issue 1. Pada event Zero Hour Crisis in Time, diceritakan Kent dan Inza bergabung menjadi Dr. Fate. Namun, X-10 mampu menggunakan kekuatan untuk memanipulasi waktu yang dapat membuat para anggota GSA dengan cepat menua. Artefak seperti Mystical Helmet, Amulet of Anubis, dan Cloak of Destiny juga diteleportasi kembali ke Mesir, membuat Kent dan Inza tidak berdaya. Setelah bertahun-tahun dan menyadari waktu mereka tinggal sebentar lagi, pasangan tua Kent dan Inza pada akhirnya menyewa seorang pemburu bernama Jared Stevens. Mereka berhasil mengumpulkan kembali Mystical Helmet, Amulet of Anubis, dan Cloak of Destiny. Namun, sebelum mereka dapat menggunakannya kembali, Kent dan Inza terbunuh ketika nyawa mereka yang tersisa dikuras habis oleh iblis. Jiwa mereka kemudian pergi ke akhirat. Kemudian pada event Blackest Night, issue 4, diceritakan bahwa Kent Nelson dibangkitkan kembali dan menjadi villain sebagai anggota Black Lantern Corps. Pada komik Dr. Fate volume 1 issue 1, setelah kematian Kent, Nabu memilih Eric Strauss dan ibu tirinya, Linda, untuk menjadi Dr. Fate berikutnya, di mana Eric dan Linda harus bergabung menjadi satu untuk menjadi Dr. Fate. Nabu kemudian menggunakan dan mengambil alih mayat Kent untuk mengajari sekaligus menjadi mentor bagi mereka berdua. Tak lama setelah itu,
Eric dan Linda bertemu sekaligus berteman dengan iblis ramah bernama Pity dan pengacara Jack C. Small pada Dr. Fate volume 2 issue 2. Eric terbunuh di Apokalips ketika terjadi pertempuran dengan The Sun, memaksa Linda menjadi Dr. Fate seorang diri. Kemudian, Linda dibunuh segera setelah itu oleh Lord of Chaos. Jiwa Eric dan Linda berinkarnasi dalam tubuh Eugene dan Wendy. Sementara Nabu berinkarnasi menjadi bayi dalam kandungan dari pasangan Eugene dan Wendy. Pada Dr. Fate volume 2 issue 25, diceritakan Kent dan Inza yang jiwanya terkurung dalam Amulet of Anubis dibangkitkan kembali dalam tubuh yang lebih muda. Tetapi, hanya Inza yang bisa menjadi Dr. Fate. Sebagai Dr. Fate, Inza menjadi lebih proaktif dan ceroboh dalam menggunakan kekuatannya. Hal ini menyebabkan Inza dan Kent seringkali berpisah untuk sementara waktu. Pada Dr. Fate volume 2 issue 34, Kent dan Inza akhirnya menyadari bahwa The Lord of Chaos telah mengambil alih Mystical Helmet. Sehingga sihir yang digunakan Inza sebagai Dr. Fate tidaklah berasal dari Order, melainkan dari Chaos. Itulah sebabnya Kent dan Inza tidak bisa bergabung menjadi Dr. Fate. Hal ini menyebabkan Inza berada dalam kegilaan dan menggunakan kemampuan mind control yang dia miliki untuk memberantas kejahatan, bahkan sekalipun pada kesalahan kecil yang dilakukan oleh warga sekitar. Menyadari ada yang salah dengan Inza, Ken memutuskan untuk bertemu kembali dengannya. Mereka bertemu dan saling berciuman. Namun sayangnya, Mystical Helmet yang dikendalikan oleh Chaos menculik Inza. Ken dengan usahanya membantu Inza untuk mengalahkan Chaos. Inza kemudian menyadari bahwa kekuatan barunya berasal dari penduduk bumi, bukan dari Chaos maupun Order. Setelah peristiwa tersebut, Ken dan Inza dapat bergabung kembali sebagai Dr. Fate. Tetapi keduanya dapat menjadi Dr. Fate yang terpisah jika diperlukan. Ketika beraksi sebagai Dr. Fate yang terpisah, Inza memakai helm dan kostum original, sementara Kent memakai setengah helm dan kostum yang dia gunakan pada akhir 1940-an. Pada komik Fate, diceritakan Kent dan Inza yang telah tua dan pensiun dari aktivitas superhero sebagai Dr. Fate. Pada event ini juga, artefak Dr. Fate dikabarkan telah hilang dari tangan mereka. Singkat cerita, setelah menyadari waktu mereka tinggal sebentar lagi, pasangan tua Kent dan Inza akhirnya menyewa seorang pemburu bernama Jared Stevens. Mereka berhasil mengumpulkan kembali Mystical Helmet, Amulet of Anubis, dan Cloak of Destiny. Namun, sebelum mereka dapat menggunakannya kembali, Kent dan Inza terbunuh ketika nyawa mereka yang tersisa dikuras habis oleh iblis. Jiwa mereka kemudian pergi ke akhirat. Setelah kematian mereka berdua, Jared mencoba menggunakan amulet sebagai senjata, yang kemudian meledak dan memberinya berbagai kemampuan magis dan bekas luka merah di mata kanannya. Cedera Jared memaksanya untuk menggunakan jubah sebagai pembungkus lengan kanannya dan melebur helm menjadi senjata berupa panah dan belati untuk digunakan melawan kedua iblis tersebut. Setelah mengalahkan mereka berdua, Jared dipanggil oleh Nabu dan mencoba menjadikannya sebagai Dr. Fate yang baru. Jared menolak dan melarikan diri, menjadikannya pemburu iblis. Alih-alih seperti para pendahulunya, dia menggunakan nama Fate sebagai identitas barunya yang sekarang. Perjalanannya dalam memburu iblis diceritakan pada komik Scare Tactics. Fate bekerja sama dengan grup tersebut untuk memerangi iblis yang berusaha menyerang bumi. Jared kemudian dibunuh oleh Mordru, seorang penyihir jahat. Kejadian ini diceritakan pada komik Justice Society of America atau JSA issue 1 yang terbit pada tahun 1999. Mordru mencoba untuk membinasakan semua orang yang memiliki keterikatan dengan Chaos dan Order, serta merampas artefak Fate untuk dirinya sendiri. Setelah kematiannya, ketiga artefak tersebut kembali ke bentuk semula dan berpindah tempat ke asalnya di Tower of Fate. Pemegang artefak Dr. Fate selanjutnya adalah Hector Hall. Dia adalah anak dari Carter dan Sierra Hall yang dikenal sebagai Hawkman dan Hawkgirl. Sebelum menjadi Dr. Fate, Hector Hall sudah memiliki kekuatan super sebagai Silver Scarab dan The Sandman. Pada komik JSA issue 4, ketika Mordru membunuh Jade Stevens yang dikenal sebagai Fate, artefak Dr. Fate berpindah tangan kepada Hector Hall. Setelah kemenangan pada pertempuran melawan Mordru, JSA dibentuk kembali dengan Hector Hall sebagai Dr. Fate yang baru bergabung sebagai anggota di dalamnya. Pada JSA issue 80, ketika Spectre dalam misi untuk menghapus keberadaan sihir, dia memindahkan Hector ke pedungan bersalju untuk selama-lamanya. Satu-satunya cara untuk kembali adalah dengan memasuki dimensi mimpi, walaupun hal ini secara perlahan dapat membunuh tubuhnya dan dia tidak dapat kembali ke bumi asalnya. Perjalanan artefak Dr. Fate masih terus berlanjut hingga diceritakan pada Dr. Fate Countdown to Mystery issue 1. Ken V. Nelson,
atau dikenal sebagai cucu dari Kent Nelson, babak belur setelah dihajar oleh segerombolan orang dan tanpa sengaja menemukan mystical helmet di tempat sampah. Tak lama setelah itu, dia memakainya dan menjadi pewaris Dr. Fate yang selanjutnya. Pada awalnya, Kent merasa tertekan dengan semua kekuatan yang diberikan oleh artefak Dr. Fate pada dirinya. Sehingga peran Dr. Fate diambil oleh seorang wanita bernama Maddie. Hingga pada akhirnya ketika mereka harus berhadapan dengan Nergal, maka untuk sekali lagi, peran Dr. Fate diambil alih kembali oleh Kent. Pada The New 52, yaitu komik Earth 2, Khalid bersama dengan Kendra Muno Saunders disewa oleh militer untuk menemukan makam Nabu. Perjalanan itu membawa mereka ke Mesir. Di sana, Khalid menemukan mystical helmet yang berisi kekuatan dan esensi Nabu. Ketika Khalid memakai helm itu, dia dianugerahi sebagai Dr. Fate. Namun, itu juga membuatnya dikendalikan Nabu secara tidak langsung. Pada suatu cerita, setelah Khalid melepas helm tersebut, dia mengalami gangguan kejiwaan berupa suara-suara Nabu meskipun dalam wujud manusia normal. Hingga pada akhirnya, Khalid memutuskan untuk menyimpan artefak kekuatan tersebut di Tower of Fate. Terakhir, pewaris kekuatan Dr. Fate adalah Khalid Nasur, yang diceritakan pada komik Dr. Fate issue 1 yang rilis pada tahun 2015. Khalid adalah seorang mahasiswa kedokteran dan blasteran Mesir Amerika yang merupakan anak dari Elizabeth Nasur dan Muhammad Nasur. Ketika dia sedang mencari hadiah untuk saudara perempuannya di Museum Brooklyn, secara tiba-tiba patung peninggalan dari Mesir memberitahu Khalid bahwa dia adalah keturunan dari Farao. Kemudian mengulurkan tangannya dan memberikan mystical helmet padanya. Sebagai Dr. Fate, dia membantu orang-orang dengan kekuatannya. Musuh pertamanya adalah Anubis, Lord of House of the Dead. Ketika dia menyembuhkan kebutuhan ayahnya, Anubis mengambil indera penglihatan Khalid. Kemudian, Anubis menyerang bumi. Khalid, sebagai Dr. Fate, mencoba menghadapinya sekali lagi di sebuah pusat pembangkit listrik. Pada awalnya, Khalid kewalahan melawan Anubis. Namun, setelah mendapatkan Staff of Power, Khalid menggunakan kekuatan tongkat tersebut untuk mengalahkan Anubis. Terungkap bahwa ibu Khalid adalah keponakan Kent Nelson yang menjadikannya kakek dari Khalid. Saat Khalid bertemu dengan Kent, dia dijadikan sebagai pewaris Dr. Fate di bawah bimbingannya. Dr. Fate memiliki berbagai kekuatan berkat pelatihan Nabu, seperti merapal mantra sihir, terbang, kekuatan manusia super, kekebalan, telepati, pyrokinesis, manipulasi petir, teleportasi, penyembuhan, medan area, manipulasi es, dan kemampuan untuk melakukan perjalanan antar dimensi. Berbagai macam villain yang pernah dihadapi oleh Dr. Fate antara lain Anti-Fate, seorang psikiater di Arkham Asylum yang dirasuki oleh Typhon, the Lord of Chaos. Anubis, sang dewa kematian dari Mesir kuno. Black Alice, seorang penyihir wanita yang dapat meminjam sihir dari siapapun. Blaze, iblis dengan julukan putri dari Shazam yang pernah melawan Jade Stevens. Clock, seorang penguasa kejahatan berkepala bulat dengan kumis yang berbentuk seperti jarum jam. Curse, iblis kuno yang terjebak dalam sebuah helm yang disegel oleh Nabu, kemudian menghancurkan tubuh fisiknya dan merasuki siapapun yang memakai helm tersebut. Demon's Tree, tiga saudara iblis. Greyman, seorang agen dari Lord of Chaos. Ian Karko, seorang ilmuwan yang mendapatkan kekuatan sihir dan wujud bayangan. Joachim Hess, seorang okultis. Khalis, mumi pendeta kuno yang dikubur hidup-hidup oleh Nabu. Kingdom, entitas iblis yang mengendalikan Redlands. Kulak, pendeta dari Bristol yang sebelumnya pernah melawan Spectre. Mr. Who, seorang kriminal yang lumpuh dengan satu mata yang menciptakan Solution Z dan memberinya kemampuan untuk berubah wujud dan ukuran, transparan, regenerasi anggota tubuh, dan sifat amfibi. Dia kemudian muncul sebagai anggota Monster Society of Evil dan anggota Secret Society of Supervillains milik Alexander Luthor Jr. Mordru, seorang penyihir yang kuat. Nurgle, penguasa dunia bawah Charn. Octopus, penjahat yang membuat Carnival of Crime. Psycho Pirate, vampir cenayang yang dapat mengendalikan berbagai benda dengan topeng Medusa miliknya. Wotan, seorang penyihir. Imp, seorang imp yang bekerja untuk Nurgle. Itulah video pembahasan kami mengenai Dr. Fate pada minggu ini.
Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share untuk mendukung channel Mafis Comics Indonesia lebih lanjut. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.